Ambisius Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas soal OSN IPA SMP tingkat Kabupaten Kota 2024. Yuk langsung saja kita simak videonya. Soal nomor 1, reaksi kimiawi yang membebaskan energi melalui perombakan nutrien disebut pembahasan. Kita analisis satu persatu dari pilihan jawaban yang ada. Yang pertama yaitu asimilasi, merupakan reaksi kimiawi yang menggunakan energi untuk sintesis dan fungsi-fungsi sel lainnya. Kemudian dekarboksilasi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan sebuah gugus karboksil min COOH terlepas dari senyawa semula menjadi karbon dioksida CO2. Kemudian desimilasi merupakan reaksi kimiawi yang membebaskan energi melalui perombakan nutrien. Dan yang terakhir, metabolisme adalah semua reaksi kimiawi yang dilakukan oleh sel yang menghasilkan energi dan menggunakan energi untuk sintesis komponen-komponen sel dan untuk kegiatan-kegiatan seluler. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Soal nomor 2, jumlah energi per molekul glukosa yang dihasilkan selama proses anaerob adalah pembahasan. Energi yang dihasilkan dari satu molekul glukosa yaitu 36 ATP apabila respirasi dilakukan secara aerob, sedangkan untuk respirasi anaerob hanya dihasilkan 2 ATP. Mari kita bahas lebih dalam, gengs. Proses pembentukan energi ATP melalui proses pemecahan glukosa merupakan proses respirasi. Proses respirasi dibedakan menjadi 2 berdasarkan kebutuhan oksigen, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob merupakan proses respirasi yang membutuhkan oksigen serta terdiri dari 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Dari proses respirasi aerob dihasilkan 38 ATP, namun ATP bersih hanya 36 ATP. 2 ATP-nya digunakan untuk memindahkan produk glikolisis ke mitokondria. Kemudian yang kedua yaitu respirasi anaerob merupakan proses respirasi yang tidak membutuhkan oksigen dan hanya terdiri dari 2 tahapan, yaitu glikolisis dan fermentasi. Hasil dari respirasi anaerob hanya sebesar 2 ATP. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Soal nomor 3, vitamin berikut ini merupakan antihemoragik adalah pembahasan. Seperti yang sudah teman-teman tahu bahwa vitamin A adalah senyawa organik yang dalam jumlah sedikit digunakan dalam proses metabolisme tubuh. Vitamin A, D, E, dan K adalah jajaran vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin-vitamin tersebut memiliki fungsi, yaitu fungsi vitamin A adalah menjaga keutuhan jaringan epitel agar tidak terjadi hiperkeratosis di kulit, konjungtiva kornea, dan pembentukan pigmen fotosintesis pada retina mata. Fungsi vitamin D adalah mengatur metabolisme kalsium dan zat besi, sehingga ini baik untuk pertumbuhan gigi dan tulang. Vitamin E memiliki fungsi mengatasi infertilitas, antioksidan, dan melawan radikal bebas dalam tubuh dan meningkatkan sistem imun. Kemudian yang terakhir yaitu vitamin K dapat diperoleh dari sayuran dan minyak nabati. Dalam hati, vitamin K merangsang pembentukan protrombin. Protrombin adalah protein yang tidak stabil, di mana dapat terpecah menjadi beberapa bagian kecil senyawa enzim. Enzim trombokinase yang terbentuk dari permukaan jaringan tubuh yang terluka akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium. Trombin ini merupakan katalisator fibrinogen atau plasma darah yang tidak larut dalam air menjadi fibrin, yaitu plasma darah yang larut dalam air. Benang-benang fibrin yang terbentuk akan menutup permukaan jaringan tubuh yang robek atau luka, sehingga dapat menghentikan peredaran antihemoragik. Defisiensi vitamin K mengakibatkan darah sulit beku atau hipoprotrombin. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Soal nomor 4, proses filtrasi pada glomerulus menghasilkan pembahasan. Filtrasi adalah proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Filtrasi terjadi di glomerulus dan kapsul Bowman yang menghasilkan filtered glomerulus atau urin primer.
Awalnya darah masuk ke glomerulus melalui arteriole afferent dan terjadi filtrasi. Urin primer akan memasuki kapsul Bowman. Pada proses filtrasi terjadi akibat mengkerut dan mengembangnya arteriole afferent. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 5, kelebihan ADH dalam darah menyebabkan permeabilitas tubulus contortus proksimal meningkatkan dan mengakibatkan volume urin. Pembahasan, kelebihan ADH dalam darah akan mengakibatkan volume urin menjadi mengecil atau sedikit. Hal ini disebabkan karena saat ADH naik akan terjadi reabsorpsi urin sehingga mengurangi volume urin tersebut. Urin yang dihasilkan akibat kelebihan ADH akan bersifat sedikit namun sangat pekat. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 6, unsur kimia yang paling banyak terdapat dalam tubuh manusia adalah. Pembahasan, unsur adalah zat tunggal yang dengan reaksi kimia biasa tidak dapat dibagi lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana. Adapun 90% massa tubuh manusia hanya terdiri atas 3 unsur, yaitu oksigen, karbon, dan hidrogen. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Soal nomor 7, hipoklorit merupakan senyawa yang digunakan untuk. Pembahasan, pada soal terdapat kata kunci hipoklorit. Natrium hipoklorit adalah senyawa kimia dengan rumus NaOCl atau NaClO, dikenal juga sebagai sodium hipoklorit. Larutan sodium hipoklorit umumnya dikenal sebagai pemutih. Hipoklorit sering digunakan sebagai disinfektan atau pemutih. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 8, perbedaan warna pada bunga mawar merupakan contoh keanekaragaman. Pembahasan, keanekaragaman yang terjadi pada spesies bunga mawar dengan aneka ragam warna disebut keanekaragaman gen. Warna bunga termasuk variasi yang muncul pada satu spesies yang mengandung gen berbeda. Hal ini bisa dibuktikan dengan menyilangkan bunga mawar beda warna akan menghasilkan keturunan yang fertil. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Soal nomor 9, perhatikan ciri-ciri makhluk hidup di bawah ini. Yang termasuk ciri-ciri jamur adalah. Pembahasan, jamur atau fungsi adalah organisme yang tersusun atas hifa. Ciri-ciri jamur adalah yang pertama, tubuhnya tersusun atas hifa. Nomor 2, bereproduksi dengan spora. 3, hidup di tempat yang lembab. 4, tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis. 5, hidup secara heterotrof dengan cara saprofit dan parasit. Dan yang keenam, memiliki dinding sel dari zat kitin. Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban yang benar adalah nomor 2, 4, dan 5. Soal nomor 10, faktor penyebab keanekaragaman hayati yang bersifat stabil dan konstan adalah faktor. Pembahasan, perlu teman-teman ketahui bahwa ada 2 faktor penyebab keanekaragaman hayati, yaitu faktor genetik dan faktor luar. Faktor genetik bersifat relatif konstan atau stabil, pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Sebaliknya, faktor luar relatif labil, pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Soal nomor 11, contoh pelestarian keanekaragaman secara ex situ adalah. Pembahasan, upaya pelestarian konservasi secara ex situ adalah upaya pelestarian yang dilakukan pada hewan di luar habitat aslinya. Contoh pelestarian ex situ yaitu kebun raya, bank DNA, kebun binatang, kebun botani, bank benih, akuarium, dan taman safari. Jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 12, perhatikan tabel pertumbuhan populasi hasil pengamatan di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas, maka interaksi antara spesies A dan B adalah. Jawaban yang tepat adalah komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan interaksi antara 2 individu yang berbeda jenis, di mana salah satu individu mendapat keuntungan, tetapi individu lainnya tidak merasa dirugikan. Pada tabel di atas, diketahui bahwa spesies A dan spesies B apabila ditumbuhkan dalam media yang berbeda akan tumbuh secara normal, di mana spesies A lebih tinggi pertumbuhannya dibanding spesies B. Ketika kedua spesies ditumbuhkan
Dalam satu media, spesies B lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan spesies A. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara dua spesies, yaitu simbiosis komensalisme. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan pertumbuhan spesies B yang signifikan tetapi tidak mengganggu pertumbuhan spesies A. Jadi spesies B mendapat keuntungan dan spesies A tidak merasa dirugikan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 13, penyebab terjadinya pemanasan global adalah pembahasan. Nah, pada soal terdapat kalimat pemanasan global nih. Pasti teman-teman sudah tahu apa itu pemanasan global. Ya, betul sekali. Pemanasan global merupakan suatu peristiwa meningkatnya suhu permukaan bumi secara menyeluruh. Berikut penyebab terjadinya pemanasan global yaitu pembakaran sampah, perusakan hutan, penggunaan freon, polusi udara dari pabrik, efek rumah kaca, dan terganggunya siklus karbon. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 14, pencemaran limbah organik pada perairan menyebabkan pembahasan. Pembuangan limbah organik ke lingkungan perairan dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme dan peningkatan pertumbuhan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air atau disebut dengan BOD, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 15, perhatikan variabel di bawah ini. Variabel yang berpengaruh terhadap dinamika populasi adalah pembahasan. Dinamika populasi melibatkan perubahan jumlah individu dalam populasi dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh faktor biologis dan lingkungan seperti kelahiran, kematian, emigrasi, dan imigrasi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dinamika populasi meliputi kepadatan populasi, ketersediaan sumber daya alam, dan tingkat produktivitas. Jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 16, bagian mata yang mengubah panjang fokus lensa adalah pembahasan. Untuk mengetahui jawaban dari soal ini, yuk kita analisis satu persatu beberapa istilah pada pilihan jawaban. Yang pertama yaitu kornea, meneruskan dan membiaskan cahaya yang datang dari luar mata. Kemudian kedua, pupil, mengatur jumlah intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Ketiga, serat optik, tidak ada bagian bernama serat optik pada mata, namun ada bagian pada mata yang bernama syaraf optik yang berguna meneruskan rangsangan cahaya menuju otak. Dan yang terakhir, otot siliar, menjaga posisi lensa pada tempatnya, mengatur daya akomodasi lensa atau panjang fokus lensa. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 17, daerah lidah yang peka terhadap rasa manis dan asin ditunjukkan oleh nomor. Pembahasan, lidah memiliki area yang berbeda-beda untuk merasakan reseptan. Ujung lidah nomor 1, peka terhadap rasa manis. Lidah bagian tepi depan nomor 4, peka terhadap rasa asam. Bagian tepi belakang nomor 2, peka terhadap rasa asin. Sedangkan bagian pangkal nomor 3, peka terhadap rasa pahit. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu 1 dan 3. Soal nomor 18, daun lamtoro tamuak mengatup pada waktu sore hari. Hal tersebut menunjukkan tumbuhan mempunyai ciri. Pembahasan, salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Pada tumbuhan dikenal sebagai gerak pasif, yaitu gerakan yang tidak berpindah tempat melainkan karena adanya rangsang atau stimulus. Pada daun lamtoro tersebut menunjukkan gerak nasti. Dengan demikian, pilihan jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 19, rasa dingin saat memegang es ditanggapi oleh ujung saraf. Pembahasan, kulit merupakan salah satu alat panca indera yang merupakan indera peraba. Kulit kita bisa merasakan benda halus atau kasar, atau suhu yang panas hingga dingin. Di lapisan dermis pada kulit manusia, terdapat banyak reseptor yang berbeda-beda. Ada reseptor yang mendeteksi raban, tekanan tajam, tekanan tumpul, panas, dingin, regangan, dan kerusakan pada jaringan. Corpus collaterus merupakan reseptor atau ujung saraf perasa dingin. Contohnya, ketika kita memegang es batu, maka corpus collaterus akan bekerja, sehingga kulit kita akan merasakan sensasi dingin. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 20,
tulis saraf terjadi karena adanya gangguan pembahasan. Gangguan pendengaran tulis saraf adalah gangguan pendengaran yang terjadi karena adanya kerusakan pada organ korti, organ pada telinga bagian dalam. Hal ini juga dapat terjadi ketika sel-sel rambut pada koklea hilang atau rusak. Kerusakan ini menyebabkan saraf yang menghubungkan telinga ke otak atau saraf pendengaran terganggu fungsinya. Penderita gangguan pendengaran ini akan sulit mendengarkan suara pelan maupun keras. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nah, itulah pembahasan latihan soal OSN kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen yang membangun. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.